Sang janda bernama Ratna, usia 38 tahun, anggun terhormat di lingkungannya. Suaminya meninggal mendadak 2 tahun lalu karena sakit, meninggalkan harta yang berlimpah, rumah besar, perusahaan keluarga, dan beberapa aset lainnya. Ratna menjalani hari-harinya dalam kesunyian. Rumah mewah terasa seperti istana tanpa jiwa, hanya ditemani para pembantu rumah tangga. Ia sering termenung di teras, menatap senja, mengingat masa-masa indah bersama mendiang suaminya. Walau banyak orang di sekelilingnya, Ratna merasa benar-benar sendirian. Senyum di wajahnya sering hanya topeng. Di baliknya ada luka dan kerinduan akan kasih sayang. Malam-malamnya diisi doa, air mata, dan secangkir teh yang dingin sebelum habis. Banyak pria mencoba mendekatinya, ada yang tulus, ada yang hanya mengincar hartanya. Ratna selalu menolak, karena hatinya masih setia pada kenangan almarhum. Ia memilih menjaga kehormatan keluarganya dengan hidup sederhana meski bergelimang harta. Pada satu titik, Ratna sadar bahwa ia tidak bisa selamanya larut dalam kesedihan. Ia butuh seseorang yang bisa menemaninya, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai penopang dalam hidup. Dari sini ia mulai membuka sedikit celah dalam hatinya, tanpa menyadari bahwa orang itu justru akan hadir dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah lama tidak mau ditemani siapapun, Ratna akhirnya menyadari ia butuh sopir untuk aktivitas sehari-hari. Ia sering harus menghadiri acara sosial, rapat keluarga, dan urusan bisnis peninggalan suami. Lewat rekomendasi salah satu kerabat, datanglah seorang pemuda bernama Ardi, usia 27 tahun. Sederhana, sopan, dan penuh tanggung jawab. Ratna melihat Ardi sebagai sosok biasa saja, hanya seorang pekerja yang akan membantunya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mata Ardi penuh hormat, namun juga menyimpan ketulusan yang jarang Ratna temui. Ratna merasa nyaman sejak awal. Meski ia tidak menunjukkannya secara terang-terangan, Ardi selalu datang tepat waktu, membuka pintu mobil dengan sikap hormat, dan menyetir dengan tenang. Dalam perjalanan, ia jarang berbicara, kecuali ditanya, namun selalu memberi jawaban yang sopan dan menenangkan. Kehadirannya membuat Ratna merasa sedikit lebih aman dan tidak terlalu kesepian. Suatu sore, Ratna kelelahan setelah menghadiri acara keluarga. Di dalam mobil, ia tanpa sadar tertidur. Ardi melajukan mobil dengan sangat hati-hati agar majikannya tetap nyaman. Saat Ratna terbangun, ia melihat selimut tipis sudah menutupi dirinya. Ardi rupanya selalu menyiapkan itu di mobil. Dari situlah, Ratna mulai melihat Ardi bukan hanya sebagai sopir, tapi juga sebagai sosok yang penuh perhatian. Hari-hari berjalan, hubungan mereka perlahan berubah dari sekadar majikan dan sopir. Meski belum ada kata cinta, Ratna mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali Ardi ada di dekatnya. Perasaan itu masih samar, tapi cukup untuk mengusik kesunyian yang selama ini membelenggu hatinya. Sepi yang mulai terobati. Hari demi hari, Ardi menjadi sosok yang selalu ada. Ratna mulai terbiasa mendengar suara pelan Ardi saat bertanya, "Ibu mau kemana hari ini?" Bagi orang lain itu biasa. Tapi bagi Ratna, perhatian sekecil itu terasa berarti. Dalam perjalanan panjang, Ratna sesekali membuka percakapan. Awalnya ringan, tentang cuaca, lalu lintas, atau berita di televisi. Perlahan, percakapan itu merambat ke hal-hal pribadi, masa kecil, mimpi, hingga kesepian yang Ratna rasakan. Ardi mendengarkan dengan penuh hormat, tanpa menghakimi, hanya memberi telinga yang tulus. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Ratna terlambat keluar dari acara sosial. Ardi menjemputnya dengan payung, memastikan langkah Ratna tidak tergelincir. Saat itu, Ratna menatapnya sekilas, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan tulus. Setelah sekian lama dirinya berteman sepi, ia sendiri kaget dengan perubahan dalam dirinya. Bukan karena Ardi tampan, bukan karena ia sempurna, tapi karena kehangatannya mampu menyentuh luka lama. Ratna mulai menantikan momen sederhana. Perjalanan mobil, sapaan singkat, atau sekadar duduk dalam diam bersama. Di kamarnya yang sepi,
Ratna sering memikirkan Ardi, bukan sekadar sopir, tapi seseorang yang membawa cahaya kecil ke dalam hidupnya. Ia tahu, perbedaan status membuat segalanya rumit, tapi perasaan tidak bisa ia kendalikan. Untuk pertama kali dalam 2 tahun, Ratna berani bermimpi lagi. Walau hanya dalam diam, konflik batin dan keputusan besar. Semakin hari, Ratna dan Ardi makin sulit menyembunyikan perasaan. Tatapan mereka sering bertemu, namun cepat-cepat berpaling karena takut ketahuan. Hati Ratna bergetar setiap kali Ardi memperlakukan dirinya dengan hormat. Sementara Ardi sendiri mulai melihat Ratna bukan sekadar majikan, melainkan sosok yang ia kagumi. Ratna tahu perbedaan mereka sangat jauh. Ia seorang janda terpandang, Ardi hanyalah sopir sederhana. Ia takut dianggap rendah, takut keluarganya menolak, dan takut masyarakat menggunjing. Tapi di sisi lain, ia sadar hanya Ardi yang mampu membuatnya tersenyum kembali. Ardi sendiri dilanda dilema. Ia menghormati Ratna sebagai majikan, tapi hatinya tidak bisa bohong. Ia takut perasaannya dianggap lancang, takut kehilangan pekerjaannya, bahkan takut merusak nama baik Ratna. Namun setiap kali ia mencoba menjauh, kerinduan justru semakin kuat. Pada suatu malam, setelah mengantar Ratna pulang dari acara keluarga, Ardi memberanikan diri bicara. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, mungkin saya salah, tapi saya tak bisa lagi menyembunyikan rasa hormat yang berubah jadi sayang." Ratna terdiam. Air matanya menetes. Karena itulah kata-kata yang selama ini ia pendam juga. Mereka berdua akhirnya jujur tentang perasaan masing-masing. Setelah pergulatan panjang, Ratna memutuskan untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Meski banyak yang menentang, ia berani berkata, "Lebih baik aku dicibir dunia daripada aku kehilangan orang yang membuatku hidup kembali." Ardi pun berjanji akan menjaga Ratna dengan sepenuh hati, bukan karena harta, tapi karena cinta. Dengan sederhana, tanpa pesta besar, mereka memutuskan untuk menikah, membuktikan bahwa cinta bisa melampaui batas dan perbedaan.